Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah sumber dan media pembelajaran SD yang berjudul Konsep Media Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Nabilda Hoirunisa yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Dani Damayanti, Ayuk Siva, Tabita Victoria, dan Haris Ibnu. Berhubung sesi pembukaan telah dilaksanakan, maka sesi selanjutnya adalah pemaparan materi. Kepada pencapaian materi, tempat dan waktunya saya persilahkan. Oke, baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni hakikat media pembelajaran. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan oleh guru dan dapat membantu menghantarkan pesan selama proses pembelajaran berlangsung untuk menambah informasi baru pada diri siswa dan dapat merangsang perhatian, pikiran serta perasaan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kualitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tergantung pada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, dan kegiatan evaluasi terhadap siswa. Tugas guru bukan hanya untuk mengajar, tapi lebih mengutamakan membelajarkan siswa. Menurut Mukadis, tahun 1996 mengemukakan beberapa kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan keberhasilan suatu media pembelajaran. Medianya terdiri atas tingkat ketertarikan, keterpahaman, kredibilitasnya, dan tingkat identifikasi perilaku atau kejadian. Selama proses pembelajaran, juga membutuhkan komunikasi yang baik antara guru dan siswa untuk mencapainya tujuan pembelajaran. Dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut, guru membutuhkan media pembelajaran yang menunjang agar tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Saat menentukan media pembelajaran, guru juga harus memikirkan karakteristik siswa dan menarik minat siswa dalam media tersebut. Agar dapat menarik minat siswa, maka bisa menerapkan media yang dilakukan secara bermain sambil belajar. Perkembangan media pembelajaran. Menurut Midun 2009, perkembangan konsep media dalam pendidikan diawali dengan munculnya aliran realisme dalam pendidikan yang dipelopori oleh Johann Amos Comenius pada abad ke-17 melalui sebuah tulisan dalam bukunya yang berjudul Orbis Pictus atau Dunia dalam Gambar. Dalam pengamatan Comenius, anak-anak Eropa tidak bisa berbahasa Latin seperti bahasa Jerman, Prancis, Rusia, dan sebagainya. Bagi mereka, bahasa Latin sangat sulit dimengerti. Untuk itu diperlukan visualisasi agar lebih mudah dipahami. Dalam buku Orbis Pictus, Comenius memberikan gambar bendanya untuk setiap kata dan diletakkan di samping kata tersebut. Dengan demikian, bahasa Latin yang dipelajari oleh anak-anak menjadi lebih nyata dan mudah diingat. Selanjutnya, dengan ditemukannya radio pada tahun 1930-an, muncul gerakan audiovisual education yang menekankan pentingnya penggunaan audiovisual dalam pembelajaran. Audiovisual aids yaitu media yang menyajikan materi dalam bentuk visual dan audio untuk memperjelas apa yang disampaikan guru kepada peserta didik. Alat bantu guru dalam konsepsi pengajaran visual seperti gambar, model, benda atau alat yang dapat memberikan pengalaman visual yang nyata kepada peserta didik. Selanjutnya, pada tahun 1940-an,
konsep pengajaran visual tersebut berkembang menjadi pembelajaran audiovisual, yaitu audiovisual instruction atau audiovisual education. Dan sekitar tahun 1945 timbul variasi nama seperti audiovisual material, audiovisual methods, audiovisual device. Penggunaan berbagai nama ini pada intinya supaya guru bisa menggunakan berbagai alat atau bahan, metode dalam menyampaikan ide, gagasan, dan pengalaman kepada peserta didik dalam pembelajaran. Pada tahun 1950-an, yakni munculnya gerakan yang disebut audiovisual communication. Gerakan ini memandang pendidikan sebagai suatu proses komunikasi. Komunikasi ditekankan pada keseluruhan proses komunikasi informasi atau pesan dari sumber kepada penerima. Jadi, konsep audiovisual berusaha mengaplikasikan konsep komunikasi, sistem dan desain pembelajaran, serta teori belajar dalam kegiatan pembelajaran. Puncak dari perkembangan media terjadi pada tahun 1990-an dengan munculnya konsep educational technology atau instructional technology, yang mana proses pembelajaran berbasis teknologi komputer. Klasifikasi media pembelajaran dilihat dari bahan baku, alat pembuatannya, cara pembuatan, dan cara pemanfaatannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu media pembelajaran sederhana dan media pembelajaran modern. Media pembelajaran sederhana memiliki dua jenis, yaitu media pembelajaran 2 dimensi dan media pembelajaran 3 dimensi. Media pembelajaran 2 dimensi contohnya seperti media grafis, media papan, dan media cetak. Sedangkan media pembelajaran 3 dimensi terdiri dari media benda sebenarnya dan media benda tiruan. 2. Media pembelajaran modern. Media pembelajaran modern memiliki dua jenis, yaitu media pembelajaran modern proyeksi dan media pembelajaran modern non-proyeksi. Media pembelajaran modern proyeksi contohnya seperti proyektor slide, LCD proyektor. Media pembelajaran modern non-proyeksi contohnya seperti radio, televisi, VCD, dan DVD, handphone, laptop, dan komputer. Contoh sederhananya, guru akan mengajar masalah kepadatan penduduk sebuah kota dengan menggunakan media pembelajaran seperti foto suatu kota yang padat penduduknya. Foto tersebut akan lebih menarik bagi siswa dibandingkan dengan cerita guru tentang padatnya kota tersebut. Kemudian, guru menyajikan suatu grafik pertumbuhan jumlah penduduk kota dari tahun ke tahun, sehingga betapa jelasnya pertumbuhan penduduk kota tersebut. Pada tayangan grafik dapat memperjelas pemahaman siswa terhadap pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Tujuan media pembelajaran. Adapun tujuan penggunaan media pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut sifat bahan ajar. Yang kedua, untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, untuk menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. Yang keempat, untuk menciptakan situasi belajar yang menyenangkan agar tidak dapat dilupakan peserta didik
Yang kelima, memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Yang keenam, untuk meningkatkan kualitas belajar. Fungsi media pembelajaran. Menurut Wati, 1. Atensi. Fungsi inti media menarik dan mengarahkan perhatian siswa. Kedua, efektif. Fungsi dilihat dari tingkat kenyamanan siswa ketika belajar. Ketiga, kognitif. Fungsi yang terlihat dari tampilan materinya. Keempat, kompensatoris. Untuk mengakomodasikan siswa yang lemah. Dan adapun menurut Haryono, 1. Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Kedua, membangkitkan keinginan dan minat baru peserta didik. Ketiga, menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Dan terakhir, menghasilkan keseragaman. Manfaat media pembelajaran. Ada beberapa manfaat dari media pembelajaran, yaitu yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Setiap pembelajar mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pelajaran tertentu. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Untuk yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu pembelajar dan pelajar melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa media, seorang pembelajar mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada pelajar. Yang keempat, efisiensi waktu dan tenaga. Keluhan yang selama ini sering kita dengar dari pembelajar adalah selalu kekurangan waktu untuk mencapai target kurikulum. Untuk yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar pembelajar. Penggunaan media mungkin membuat proses pembelajaran lebih efisiensi, tetapi juga membantu pembelajar menyerap materi pelajaran lebih mendalam dan secara utuh. Untuk yang keenam, media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga pembelajar dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara lebih leluasa, kapanpun dan dimanapun, tanpa tergantung pada keberadaan seorang pembelajar.